Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar tentang panas dan perpindahannya suhu dan kalor pembelajaran 4. Yaitu perhatikan gambar berikut. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Nah, ini ada papan iklannya ya. Hentikanlah membuang sampah ke sungai. Karena kita membuang sampah ke sungai itu mengakibatkan ekosistem kita rusak ya dan terganggu. Nah, ini akibat kita membuang sampah sembarangan, contohnya sungai yang penuh dengan sampah dan pantai yang berserakan sampahnya. Ya anak-anak ya, janganlah kalian membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya anak-anak ya. Nah, ini pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini ada pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Masyarakat membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan interaksi lingkungan kita akan tercemar oleh bau-bau sampah atau zat kimia dari sampah tersebut dan mengakibatkan sungai-sungai dan aliran sungai tersebut terganggu akibat sampah yang berserakan ya. Jadi janganlah kalian buang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai atau got-got dan selokan ya. Maka got-got dan selokan itu akan tersumbat dan mengakibatkan kebanjiran ya. Jadi janganlah kalian buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan ya. Nah, ini dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, dampaknya itu banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Ini kita menjawab sama-sama ya. Yang pertama soalnya, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam? Mengapa? Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Yang kedua, kita jawab sama-sama ya. Yang kedua soalnya, jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Yang pertama, petani, yaitu menanam padi. Nelayan, yaitu menangkap ikan. Penambang, yaitu mengambil pasir di sungai ya anak-anak. Terus yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yaitu jawabannya membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menambang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Adapun soal keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Nah, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju Ben? Ada hak pasti ada kewajiban, betul begitu kan?
Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, kewajiban warga negara atau siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh jolitan, dan rusak? Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Nah, ini ada kewajiban warga negara dan siswa. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapat haknya untuk belajar dan menuntut ilmu. Seorang siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, ini ada hak kewajiban siswa di sekolah ya. Hakmu sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran sekolah, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Adapun kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah, menjaga seluruh fasilitas yang ada di sekolah ya. Adapun hak dan kewajiban anak di rumah. Yang pertama, hakmu sebagai anak di rumah yaitu hak mendapat perlindungan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapat jaminan kesehatan yang layak. Kewajibanmu sebagai anak di rumah yaitu membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin sampai kali ini ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.